Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aan, monggo. Tentang wiridan. Begini, wiridan seperti yang tadi itu kan banyak ya wiridan itu. Begitu tadi ada Ibnu Jamiyah itu yang yang melakukan wirid ya hayyu ya qayyum la ilaha illallah birahmatika astaghfir itu 40 kali Ustaz. Kemudian yang ada tadi lagi yang Fatihah berulang-ulang sebelum subuh sampai zuhur. Ya. Kemudian yang terakhir itu 6 ayat Sakinah. Atau Al-Fat itu tidak ada nominalnya. Begini Ustaz, yang ingin saya tanyakan, wirid itu kan bagus semua tanpa nominal ataupun tanpa jumlah atau pakai jumlah. Padahal kan kadang ada yang seperti penemunya tadi ya, hayyu ya qayyum itu pakai pakai menetapkan 40 kali, kemudian ada yang tidak. Yang ingin saya tanyakan, apa ada pengaruh tentang jumlah atau tidak pakai jumlah, hanya membaca wirid saja. Misalnya tadi yang 40 kali, terus belum 40, kok sudah ada sesuatu yang harus dikerjakan, ditinggalkan, setelah itu bagaimana? Ada pengaruh? Kalau sudah menentukan kalkulasi 100 kali, tapi tidak dibaca seperti yang tertulis itu. Bisa saja Ustaz. Ya, Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aan di Surabaya. Bu Aan, apakah kemudian membaca wirid itu dengan bilangan dan tidak dengan bilangan itu ada pengaruhnya Pak Ustadz? Sebelum saya menjawab ada pengaruh atau tidak, di wirid-wirid yang maksur, yang ada riwayatnya, itu memang ada yang berbilang, ada yang tidak berbilang. Seperti Rasulullah membilangkan wirid setelah sholat itu, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali kan, Allahu Akbar 33 kali kan begitu. Terus Rasulullah juga membilangkan istighfar beliau, ya kan, istighfar beliau. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa saya beristighfar dalam satu hari itu fi kulli yaumin itu sab'ina marratan, itu 70 kali gitu kan ya, 70 kali. Ada wa fi riwayat itu 100 kali. Jadi ada kalanya dalam riwayat-riwayat di mana Rasulullah itu membilangkan dan ada kalanya tidak. Nah, ada ulama yang kemudian ya sudah yang dibilangkan oleh Rasulullah, yang dibuat angka-angkanya Nabi, itu aja yang dipakai gitu kan. Ada ulama yang lain yang kemudian dari angka-angka yang diriwayatkan dari Rasulullah dan yang keluar dari lisan Rasulullah Muhammad SAW, itulah yang kemudian akhirnya dijadikan dalil. Oh, berarti membilangkan angka-angka dalam kita berwirid itu tidak apa-apa karena Rasulullah itu adalah membuat angka-angka itu, gitu kan. Itu seperti itu ya. Kalau saya kan netral, nggak pakai nggak apa-apa, pakai juga nggak apa-apa. Semua ada dasarnya. Semua ulama itu pasti memiliki dalil. Nggak mungkin nggak memiliki dalil. Karena ulama itu yakhshallah, ya kan. Ya, yang mereka itu takutlah kepada Allah Rabbul Alamin. Nggak mungkin ya, membuat-buat itu nggak mungkin. Dan lagian kayak begitu kan nggak ada dikasih duit, dikasih jabatan, nggak ada. Motivasi politik, motivasi nggak ada. Jadi mereka murni ingin membersihkan hati umatnya. Makanya mereka kemudian menyatakan coba baca 100 kali, baca 1000 kali gitu kan. Dan perlu diketahui loh ya, tadi agak kelupaan ini. Ibnu Mas'ud sendiri, Bu Aan, Ibnu Mas'ud itu pernah memberikan tausiahnya kepada Zaid bin Wahab, sahabat beliau. Beliau berkata kepada Zaid bin Wahab, ya kan, Zaid bin Wahab, Ibnu Mas'ud ini. Ibnu Mas'ud, kita tahu siapa Ibnu Mas'ud, kan sahabat yang luar biasa, ahli Al-Quran di zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau memberikan wasiat atau memberikan nasihat kepada Zaid bin Wahab. Zaid, kalau bisa, idza kana yaumal jum'ah, kalau itu kamu nyampe di hari Jumat, fasalli antusalliya ala Nabi Muhammad SAW alfa marrah. Kamu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 1000 kali. 1000 itu Ibnu Mas'ud ya. 1000 kali. Nah, Ibnu Mas'ud memberikan angka 1000, terus sekaligus solawatnya itu juga khusus. Wa taqulu, kata Ibnu Mas'ud kepada Zaid bin Wahab, wa taqulu Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyil ummi
Allahumma sholli ala nabiyil ummi sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, saya lihat teksnya biar tidak salah teksnya. Di sini disebutkan, idza kana yaumal jum'ah an tusalliya ala nabi sallallahu alaihi wasallam alfa marrah, 1000 kali baca selawat, dan selawatnya khusus yaitu apa? Taqulu Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi sallallahu alaihi wasallam. Makanya akhirnya ulama mengenal dengan istilah selawat ummi. Selawat ummi. Selawat ummi ini Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyil ummi sallallahu alaihi wasallam. 1000 kali setiap hari Jumat. 1000 kali. Itu tausiahnya siapa? Itu tausiahnya Ibnu Mas'ud. Kalau guru saya memberi ijazah ke saya itu ya sallallahu ala nabiyil ummi, sallallahu ala nabiyil ummi. Agak beda redaksi dikit. Sallallahu ala nabiyil ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi. Itu boleh baca kayak begitu. Itu 1000 kali. Jadi ada salawat ummi itu dibaca 1000 kali. Dia angka 1000 di situ Ibnu Mas'ud. Jadi saudaraku ikhwatadina fillah, masalah itu memang khilaf di kalangan para ulama ya. Ada yang udah apa yang warid aja pada hari Rasulullah itu aja yang kita pakai. Tetapi justru ulama yang lain menyatakan justru karena Nabi itu dalam beberapa wiridnya memberi angka-angka, ini bisa menjadi dalil. Dan itu dipakai oleh para sahabat. Yang diantaranya adalah Ibnu Mas'ud membilangkan sholawat sampai 1000 kali. Padahal Nabi tidak pernah menyuruh sholawat sampai angka itu, nggak pernah. Ya, cuman Nabi menyatakan man sholla alaihi sholatan sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang sholawat kepada 1 kali, maka Allah akan memberikan rahmatnya 10 kali. Nah, itu kan 1 kali dapat 10 rahmat, bayangkan kalau 100, bayangkan kalau 200, bayangkan kalau 300. Mungkin itu yang dipakai oleh para ulama dan termasuk sahabat sehingga membilangkan. Begitu dasarnya buaan ya. Jadi nggak perlu diperdebatkan. Terus apakah bedanya? Kalau menurut saya pribadi itu beda gitu loh ya. Yang kemarin saya jelaskan ada istilah tarbiyah kan untuk mendidik kita. Kalau kita ini misalnya sholawatan itu sak kobre, sak karpe misal gitu kan akhirnya kan kita gampangkan itu kan. Ya, sepisan aja kan begitu. Tapi kalau ada target, itu kan beda gitu loh. Satu hari kita istighfar 100. Ya itu ada target gitu loh. Bukan 100 itu ibadah, bukan. Ya umpamanya enggak 100 enggak keterima istighfar, bukan begitu. Maksudnya ulama itu bukan. Sama misalnya kalau bisa hari Jumat baca sholawat 1000 kali. Bukan berarti kalau nggak baca 1000 kali itu nggak diterima sholawatnya, bukan. Tapi itu dalam rangka untuk mentarget tahdib tarbiyatul qalb, tarbiyatul nafs, tazkiyatun nafas kita untuk mendidik jiwa kita supaya kita apa saudara ikhwatadina fillah, supaya kita ini punya target dan nggak ngentengkan kita punya wirid, kita punya zikir begitu tuh. Ya kayak kita kepada anak kita, misalnya kita ngasih sanksi kepada anak kita. Ayo gara-gara kamu begitu, kamu harus nulis nih, mulai sekarang nulis. Saya masih ingat dulu sama guru saya di SD itu suruh nulis basmalah. Bismillah sampai 100 kali, kembang tangan saya itu 100 kali. Ya kan, itu kan dalam rangka untuk pendidikan saja. Begitu buaan ya. Menurut saya beda. Yang ada angka sama yang nggak ada angkanya itu beda. Ya. Menurut saya gitu. Kalau nggak ada angkanya kan kita senang gitu. Wah 1 kali alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau udah ada angka sudah stres dulu. Waduh 100 kali udah berat gitu. Tapi kalau kita kita paksa, kita takrir, kita biasakan, insya Allah ya sulut tanwir. Itu akan bisa memancarkan cahaya dari jiwa kita sehingga menjadi qalbun salim. Wallah.